subscribe to my channel. Ngobrol bareng Bang Arfi, Jelajah Malam. Salam lestari. Assalamualaikum brother. Iya. Masih menjaganya. Shalom sedulur DTC semua. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Kembali lagi di Dia Tomblok Channel, masih bersama saya Dia, Mas Bojo, Mas Alex Bojo Winarto, dan spesial sekali spesial pakai telur 2. Kita kedatangan Bang Arfi dari Jelajah Malam. Ini udah kali keberapa ini? 4 ya? 4 5 lupa. Nah, kebetulan pas kesini Mas Alex tadi gini, mau bikin konten apa Jelajah Malam? Katanya cuma mau mampir gitu, terus enak aja cuma mau mampir, kita bikin konten aja yuk. Emang mau bikin konten apa? Jadi dia itu kan sebenarnya capek, mau istirahat, tapi kita karyakan aja. bisa Om. Nggak, ada beberapa ini soalnya, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik hati saya, terutama akhir-akhir ini kan sering bikin konten bau-bau politik gitu loh, konten sama para pejuang dan sebagainya. Itu udah berapa bulan itu ya? Kita baru memulai itu sekitar 2 bulan, 1,5 bulan. Supaya ada warna baru aja Om. Tapi ini bukan hanya warna baru, ini konten di pinggir jurang ini. Gila ini. Jenderal dia bikin. Nah, kalau sama hantu atau sama apa gitu, aku kan nggak takut. Tapi kalau sama jenderal kan dia takut. Dia nggak takut. Istilahnya tuh di pinggir jurang gitu ya. Itu kepleset. Salah-salah bisa masuk jurang. Bisa dijemput itu. Bisa dijemput. Makanya kadang-kadang saya habis bikin konten malam, saya suka perhatiin ini ada tukang bakso pakai HP nggak ya? Iya, benar. Itu dari konten-konten tentang pejuang-pejuang itu yang menurut Mas Arfi paling seru yang mana waktu pembuatannya itu? Kalau pejuang, bicara pejuang berarti veteran perang ya. Saya kan ada yang konten sejarah itu, ada yang tentang perang, ada sejarah PKI, ada juga sejarah kayak peristiwa-peristiwa seperti Ninja Banyuwangi. Kalau veteran perang itu menurut saya yang paling menarik adalah ada salah seorang Pak Alex, namanya Mbah siapa namanya? Mbah Ahmad. Mbah Ahmad itu usia sudah 104 tahun Pak Alex. Beliau adalah seorang yang menandu sosok Jenderal Sudirman saat perjuangannya. Dan dia adalah salah seorang yang pelaku sejarah robekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Dia orang yang memegang tangganya. Dan dia bilang dia sempat melihat ada beberapa orang yang mengaku sebagai orang perobek. Gitu. Itu semua itu bohong. Dia tahu orang itu dan orang itu nggak mau muncul. Jadi buat saya sejarah seperti ini mungkin sekarang nggak berarti apa-apa, tapi 20 tahun, 30 tahun lalu lagi ini menjadi sebuah arsip. Dari pelakunya langsung, itulah kenapa saya berkejaran dengan waktu untuk mengejar orang-orang yang maaf sudah sepuh ini gitu. Itu Pak Alex. Jadi kemenarikannya justru ketika jenengan bisa dibilang meluruskan banyak kita meluruskan peristiwa. Salah satu ya mungkin saya tambahin dikit Pak Alex. Salah satu yang mungkin bahasa Pak Alex tadi itu di pinggir jurang. Karena kalau buat saya yang saya teriakan adalah sesuatu yang menurut saya sebuah pertanyaan. Jadi saya nggak takut. Contoh, saya bikin konten apa bener Prabowo dikebiri. Nah itu itu serem kan. Dan kan itu
isu itu Pak Alex sudah saya dengar dari zaman saya kelompok diskusi zaman kuliah. Iya, sama. Ya, betul kan? Pak Alex pasti dengar. Iya, benar juga. Itu kan ramai juga. Tapi nggak pernah ada yang berani menanyakan ini. Iya, jadi kita hanya membicarakan itu, tapi nggak ada satupun yang berani menguak ini hoak apa beneran. Baru sampean ini. Emang itu sedikit gila Pak Alex. Nah di sini kan akhirnya saya mendapat kebenaran bahwasannya yang disampaikan narasumber, Prabowo terakhir kali ke Timur Timur itu bertugas dengan beliau tahun berapa? Dibilang Pak Prabowo menikah itu tahun 84 dengan Ibi. Dan terakhir kali kalau saya dia bersama itu tahun 79 terus ke Timur Timur. Artinya dia menikah 84 dan punya anak. Kalau nggak diri, jadi buat saya gini loh. Ini kasihan orang-orang ini yang mungkin nggak punya wadah untuk, kan mungkin buat dia buat apa sih ibaratnya menanggapi, tapi kan ini sebuah hal yang meresahkan. Iya, betul. Dan buat saya ini sebuah pertanyaan yang saya pengen jawab. Kebetulan saya mendapatkan narasumber yang berkompeten untuk menjawab, orang yang bersama pasukan Pak Prabowo. Iya. Tuh, jadi di pinggir jurang bener. Ya deg-degan juga. Iya. Tapi ya, berarti untuk konten-konten semacam ini nama Jelajah Malam nggak pas, jelajah sejarah. Oh gitu ya. Berarti sub temanya mungkin kan. Iya. Masih relevan Om, karena kita jelajah sejarahnya tetap malam-malam. Gitu. Itu. Kita banyak penemuan kita ketok malam-malam kan. Dan sesuatu yang kabur itu kan gelap kayak malam ya. Betul. Sing aku penasaran itu kok bisa dapat alamat orangnya itu loh, gitu loh. Itu penelusurannya itu seperti ya, apa aku bayangin gitu loh. rumitnya Ya kan? penelusurannya itu. Mungkin kalau ada pepatah di mana ada kemauan di situ ada jalan kan. Jadi gini, kadang-kadang tuh kita jujur aja, kita pun itu googling tentang sejarah dan berita. Oh ini menarik. Misalnya dari clipping berita, misalnya dari detik.com atau Tempo itu biasanya mungkin tahun 2017, 2012 mereka hanya menyebutkan misalnya Desa Wonosari, Jawa Tengah. Nah, berbekal dari itu kita jalan Tante. Tanpa tahu alamatnya, tanpa ya. Padahal kan luas kan Desa Wonosari, jangan juga belum pernah ke situ kan gitu. Belum pernah. Ya, biasanya sih walaupun ya butuh waktu 1, 2, 3, 4 jam ketemu juga. Tapi tadi ada istilah yang saya nggak setuju. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau saya misalnya lihat ada cewek lebih muda, lebih cantik, saya ada mau tapi nggak ada jalan. Orang dipegang. Ini tadi ngomong udah ini jalannya di mana? Saya no komen Om. Soalnya sebelahnya jagokan hati. Iya. Iya. Terus ini juga yang PKI. Oke. Kenapa sih ngangkat-ngangkat yang PKI? Nah, gini Om, kalau dari perspektif saya, anak yang tumbuh di era 90 2000-an. PKI ini ibaratnya mempunyai dua mata sisi. Dari perspektif kaum kiri dan perspektif kaum kanan. Yang akhirnya saya mencoba mencari tahu sendiri. Karena buat saya, mahasiswa yang kuliah tahun 2000-an, saya dulu berpendapat PKI ini memang punya kesalahan, jelas. Tapi saat itu juga, ya maaf, orang-orang yang membantai PKI pun juga tidak kalah salahnya menurut saya. Karena mereka membunuh tanpa ada peradilan. Itu jelas salah menurut saya. Dan di sini saya coba gali seperti apa kisah-kisahnya. Dan ada juga mulai ada pengaburan sejarah pasca Soeharto tumbang, disebutkan bahwa film G30 SPKI itu adalah rekayasa militer untuk keuntungan Soeharto. Nah, saya kan ibaratnya nggak mau menelan gitu saja, Om. Coba mencari fakta yang memang kebetulan saya sambil cari sejarah tadi, saya melewati tempat-tempat ini. Kayak contohnya di awal film G30 SPKI ada yang namanya kejadian PKI menyerbu masjid rame-rame, orang yang sembahyang dihajar, aturan injek-injek. Logika saya, masa sedramatis ini? Apa mereka ibaratnya preman terminal pun nggak akan mikir injek kitab suci, masih mikir. Logika saya. Akhirnya saya terdetik datang itu namanya Masjid Kanigoro. Baru 2 hari lalu saya datang. Ternyata masih ada saksi hidupnya di peristiwa itu, dan itu lebih mengerikan dari apa yang di film. Itulah, jadi saya pengen kita objektif. Kalau memang hoax, kita bilang hoax. Mungkin di bagian penempatan Soeharto sebagai pahlawannya mungkin terlalu bombastis ya, terlalu inilah, tapi nggak semuanya dari bagian itu tuh adalah sebuah kebohongan gitu. Dan ternyata itu benar. Dan menurut
orang-orang yang ada di situ itu nggak hanya gini, itu semuanya diseret, diinjek-injek, dipukulin, bahkan sampai kiai yang tua renta ikut dihajar oleh masa PKI. Dan itu berasal-asal itu berikan mencapai 1000 jumlahnya. Artinya di saat mereka kuat, memang seperti itu gitu. Jadi saya mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya dengan saya mencarinya sendiri. Jadi sebenarnya sih ya, konten ini ya memang buat saya ya bonus lah, tapi lebih ke arah kepuasan pribadi sih, mencari kebenaran sejarah langsung ke tempatnya kalau saya gitu. Jadi kalau sampai sekarang ada rumor bahwa PKI itu tidak sekejam yang digambarkan di film, yang Anda temukan justru lebih kejam ya? Justru lebih kejam, tapi juga mungkin justru lebih menderita. Itu perspektif beda, karena masing-masing tempat ini berbeda kisahnya. Saya kasih satu contoh lagi. Saya kemarin baru datang ke daerah Pemalang, Om. Itu basisnya PKI ada. Saya lupa nama desanya apa. Lupa. Pomal ya? Bukan. Intinya ada sebuah desa di sana. Itu rata-rata bapak-bapaknya adalah anggota BTI, Barisan Tani Indonesia. Anak-anaknya, putrinya, ibunya itu di Lekra, senian. Ya. Dan yang fakta menarik yang saya dapati adalah ada seorang ibu, dia ini buta huruf, nggak ngerti, dia suka menari, bergabung di Lekra. Sampai kejadian boom 65 meletus, bapaknya, anaknya, adiknya, nyalak-nyalaki semua di bawah tentara. Sisalah di kampung ini tinggal ibu-ibu dengan para perempuan. Yang terjadi apa? Ini kisah kubu PKI ya, yang kita bisa verifikasi. Ada gerombolan orang-orang yang anti PKI, rumah-rumah di sana itu kita dapat keterangan sekitar 50-an, maaf, istri-istri yang ditinggal, itu semuanya diperkosa rame-rame. Dan itu nggak satu malam, berlangsung selama 3 bulan lebih. Dan ini nggak pernah diangkat. Gitu loh. Jadi buat saya saya mencoba menampilkan sebuah tayangan yang objektif, di mana masing-masing itu memang punya kisah sedih, masing-masing punya kesalahan, dan kita juga karena banyak sekali, karena di saat saya menampilkan sesuatu yang berbeda dengan beberapa subscriber ini, misalnya wah dia anti PKI, saya menampilkan sudut PKI, wah dibully, tapi di saat yang mereka suka mereka muji-muji, mungkin kedewasaannya belum mencapai gitu. Saya mencoba untuk menampilkan semua itu perspektif dari kedua belah pihak gitu. Kita bisa melihat mereka juga manusia. Paham saya sekarang. Jadi PKI ini kisahnya diangkat supaya ada keberimbangan kan ya. Dari sudut pandang mereka itu seperti apa, silakan kalau mau dikomen ya terserah. Yang dari sudut pandang non PKI itu ceritanya seperti apa, yang PKI mau komen juga terserah. Kan ujungnya kan akhirnya kedua-duanya bebas berbicara apa saja, tapi akan kita buktikan dengan fakta lapangan. Itu gitu Om. Ya baguslah kayak wartawan kan ya. Wartawan gagal Om. Tapi gini loh, lobbynya itu seperti apa kok sampai pada mau ngomong gitu loh. Nah justru itu. Nah itu loh yang penasaran banget loh. Jadi kalau yang bicara mencari data PKI ya, saya memang pernah mewawancari namanya salah seorang bekas ekstapol, namanya Bapak Bejo Untung. Beliau mengalami penahanan selama 9 tahun tanpa merasakan peradilan sama sekali. Tidak adilan, walaupun terlepas dia terlibat atau enggak, harusnya diadili dulu. Apa salahnya Pak? Akhirnya kita membuka tentang perspektif beliau seperti apa, dan seperti juga beliau menghargai kita juga. Bisa Pak, bisa nggak sih dari sudut pandang kaum kiri ini ada lagi bisa kita wawancari selain Bapak? Oh ada di sana, kisahnya seperti ini. Wah itu menarik, karena jarang sekali yang berani dan mau mengangkat ini. Itu. Iya, jadi buat saya tuh sesuatu yang apa sih, kita manusia diberi otak untuk berpikir, untuk menimbang, untuk mencerna. Jadi ngapain saya mendengarkan sebelah sisi gitu? Dari sisi sini udah cukup, dari saya kecil udah ada ceritanya. Kan sisi ini belum ada tante. Gitu loh. Itu yang saya coba angkat, walaupun ya resiko saya akan juga. Jadi bagus sebenarnya. Jadi kita itu kan sebagai masyarakat lebih suka untuk berpihak, lalu yang bukan di pihak kita nggak peduli gitu. Kita hanya peduli apa yang di pihak kita. Kita hanya mau menyerap apa yang menurut pikiran kita benar atau baik gitu. Jadi dari pihak lain kita nggak mau dengerin.
Nah ini ada lagi nih yang saya juga sangat heran ini. Saya itu dulu, aku sekarang kalau ngomong dulu itu jadi ingat sama Arjuna. Bukan, itu ada apa ya, entertainer yang namanya Ki Arjuna itu senangnya ngomong dulu gitu. Oh, Ki Arjuna. Iya. Ini. Ikutan ketawa. Saya pelaku apa ya, spiritual dalam hal antara lain ya pawang ular. Jadi untuk bisa menangkap ular, kemudian selamat dari gigitan itu ada laku spiritual tertentu. Lah yang saya herankan, bahkan ketika kita di Jakarta itu habis ketemuan sama kita kan, dia sama Mbak Mona itu kan keliling Jakarta untuk nangkapin ular-ular itu. Ular. Bagaimana mungkin Anda bisa apa ya, dengan santainya, dengan amannya nangkepin ular-ular itu, kemudian dilepas liarkan lagi. Saya setelah sekian puluh tahun tidak beraktivitas sama ular itu, kalau lihat ular itu agak merinding ya Mas. Lah ini Anda belajar apa kok bisa begitu yakinnya ada ular ditangkepin gitu. Kalau tergigit terus piye gitu. Itu Om, sebenarnya lebih ke arah, kalau Om kan ibaratnya mempelajari dari sisi spiritual dulu, baru ke arah sana. Kalau saya lebih ke arah bisa karena biasa. Jadi di sini yang orang bilang antara berani dan bodoh itu beda tipis, itu yang saya jalani. Ini sukanya merendah. Emang bener Om, saya nggak ngajarin Om. Saya bener-bener ya karena memang udah feeling aja, yakin. Yang penting yakin. Tapi itu mungkin keberuntungan saya di awal-awal saya melakukan itu, karena seiring dengan waktu kita hampir setiap hari berhubungan dengan mereka, karakteristiknya kita paham. Saya reticulatus pattern seperti apa, king cobra seperti apa, cobra Jawa pun sesama cobra pun beda gitu. Karena dari situ jadi paham Om gitu. Kalau saya pribadi, makanya saya dulu jujur aja, hal yang Om jalanin justru saya nggak pernah percaya. Hal yang ibaratnya menaklukkan hewan itu dengan cara spiritual. Buat saya, wah, masa iya? Nggak ada itu seperti itu, dan ternyata ada. Jadi kan memang ini kita ketemu dari sudut Tom dan sudut saya. Kita ketemu nih, karena buat saya itu nggak mungkin gitu, tapi ternyata memang ada Om jalanin gitu. Tapi bener nggak kata guru saya dulu, dan itu yang saya praktekkan dok. Ular itu kan indera yang utamanya itu kan justru di kulit. Betul. Jadi kalau kita pegang, jangan pernah punya rasa takut, jangan jijik, jangan apa ya kayak gitulah. Jadi gilo apa itu tidak boleh. Dia bisa nangkap itu, bener nggak, di kulitnya itu. Mereka, kalau saya pribadi, karena saya bukan berdasarkan rasa ya, saya berdasarkan gerak-gerik saya pelajari. Gitu. Ular itu di saat kita pegang dia, jangan salah kalau menurut saya pribadi Om ya, ular sanca nih, masing-masing itu bisa punya karakter yang berbeda. Karena saya saking seringnya, kan setiap damkar di Jakarta itu kan menghubungi saya Om. Seminggu itu bisa 30-40 ekor. Gila. Dapat itu, dan itu Jakarta nggak kecil Tante. Itu rekor saya Jakarta pernah rescue 6,5 meter Tante. Jakarta rasa Kalimantan. Normalnya itu Jakarta kita bisa dapat 4 meter, itu hal yang wajar. Di Jakarta loh, bukan di hutan. Karena ya itu balik lagi ke yang tadi atau yang tadi. Ular itu karena saya saking seringnya Om, saya bisa membedakan ini ular dari mukanya, dari ininya dia, face-nya dia, ini galak atau enggak. Jujur, saya sampai situ Om. Ini kan gak ilmiah kan. Jadi dia juga udah bau-bau spiritual kan. Iya bener. Itu saya praktekin. Saya kadang-kadang ngomong, kan kadang-kadang si Mona suka ikut tuh, partner saya deh. Nih lihat, ini ular nggak galak, lu liatin. Saya ambil, udah nggak ngelawan. Ini ular, liatin matanya, mukanya nggak enak, mukanya galak kan dia, pasti galak. Langsung strike. Itu terbukti Tante, karena saking seringnya kali ya. Jadi kita tuh lebih peka terhadap mereka. Jadi paham karakter. Itu dari sudut ini dari ya. Kebiasaan ya berarti. Dari sudut kebiasaan kita analisa. Cuma kalau ibaratnya hal yang normatifnya gini, ular itu kita harus, terutama semua jenis ular, di saat dia sudah ngebentuk huruf S.
Itu artinya strike. Ya, jadi dia karena ini toh bentuknya dia berarti dia mau dilurusin gitu. Kenapa saya pede Om? Kadang-kadang saya lihat ular liar saya tangkap. Karena ular nggak akan bisa dari begini tiba-tiba tanpa dia begini tiba-tiba dia strike. Iya betul. Ya. Itu pegangan saya tante. Ular lagi jalan gini, udah saya yang penting cepat set tangkap. Ini leher. Dia tapi di saat sebelum kita ini dia udah begini, udah mundur. Itu sih bukan magic, bukan sulap. Corona udah ancang-ancang gitu ya. Posisinya udah jadi posisi ancang-ancang gitu. Badannya kayak es itu berarti ngitungnya gampang kan, panjangnya berapa, terus lontaran ini kira-kira akan berapa senti kan gitu. Wow. Dan itu pun Om, saya tambahin dikit, jangan salah, boleh tanya Mona. Saya kegigit ular nggak 1-2 kali. Terus? Banyak kegigit yang ngocor. Oh, berarti piton ya? Piton ya. Kalau yang berbisa pernah tergigit? Berbisa pernah. Dulu saya pernah gigit ular hijau. Oh ya, yang ekornya merah itu. Oh ya, iya, viper itu. Pernah kegigit. Kalau dari saya pribadi sih, ya kuncinya adalah ular berbisa yang membuat kita mati sebenarnya adalah rasa panik kita. Oh ya, karena itu mempercepat jantung kita. Betul. Sama pelajarannya. Sama. Nggak belajar loh, nggak belajar itu sama. Ada temukan sendiri. Guru jenengan. Saya mempelajari kan jantung mau memompa darah. Di saat kita makin panik ini semua makin cepat. Iya. Jadi aliran itu makin cepat, terus bisa makin cepat masuk. Dan nggak semua buat saya itu mempunyai penanganan yang sama, karena misalnya contoh ular hijau yang nama saya itu ada jenis viper. Viper ini jenis bisanya hemotoksin. Hemotoksin berarti dia nyerang darah ya. Dan dia bisa membusukkan, bikin amputasi, bikin bengkak seperti kebakar. Nah, yang saya agak lebih takut itu justru neurotoksin. Oh ya. Toksin ini jenis misalnya weling-welang. Karena itu saraf tante di saat digigit itu, apalagi jenis weling. Weling giginya kecil. Kita digigit kobra sakit, digigit weling nggak berasa tante. Weling tuh yang hitam putih itu. Hitam putih. Oh. Kita digigit itu rasanya nggak sakit. Banyak orang yang nggak paham jenis bisa itu akhirnya menganggap biasa aja. Ujungnya apa? Dia ngantuk. Dan di saat ngantuk dia nggak sadar sarafnya lagi kena. Dan jangan sampai dia tidur dan dia nggak pernah bangun. Itu makanya. Jadi masing-masing penanganannya beda tante. Gitu kalau dari saya. Kalau dulu di saya beda. Jadi ular itu dibagi jadi grade-nya itu. Dari 1 sampai ke 12. Oke. Nah, 12 itu kobra. Kobra di atas itu, ular laut di atas itu. Oh iya betul. Nah, kalau misalnya saya baru level 4 digigit ular di level 5, saya ngantuk. Itu mau hemotoksin, mau neurotoksin sama efeknya tetap ngantuk. Nah, kalau saya bisa bangun, berarti saya naik ke level itu. Karena udah melewati itu kalau ya. Kalau tidak ya berarti taruhnya awal. Iya, taruhnya awal. Wah, ada beberapa teman yang meninggal, iya. Ada yang meninggal? Iya, ada beberapa teman meninggal itu. Karena itu, jadi kita kan dia digigit ular koros kalau nggak salah itu. Mungkin bukan koros, kalau koros kan nggak berbisa soalnya. Bukan koros pasti. Itu kalau di supranatural itu, model supranatural kita tidak mati karena ini mas, karena kadar bisa. Ada hari sial. Jadi pada hari sial, angkat tangan ada saya. Maaf ini, mungkin ada teman-teman yang satu perguruan itu. Kalau kami dulu di Selasa Kliwon itu digigit ular tampar aja bisa mati. Ular tampar? Iya, itu kan nggak berbisa itu. Berbisa, itu jadi, mainan. Jadi kita dimakan bisa kita sendiri. Bisa kita itu berbalik kalau pada hari sial itu, hari apesnya itu kita tergigit. Jadi ada yang pamit. Loh, kenapa pamit tadi digigit ular tampar? Saya lupa kalau ini Selasa Kliwon. Jadi biasanya kalau Selasa Kliwon kita semua istirahat. Itu semua, nggak masing-masing orang, misalnya kayak aku, misalnya hari sialku Jumat Kliwon, jenengan apa, Bang Arfi apa gitu, nggak kayak gitu. Kalau angkatan saya itu sama.
Selasa Kliwon itu? Semua Selasa Kliwon. Oh. Itu kan ada angkatan-angkatan itu. Saya nggak tahu yang angkatan sebelumnya atau angkatan. Tak kirain kan masing-masing tuh beda, masing-masing orang. Tak kirain gitu. Enggak, waktu itu satu angkatan sama semua sih. Saya nggak tahu yang angkatan berikutnya karena nggak ada ikatan apa? Ikatan yang kadang-kadang reuni itu namanya apa itu? Nah, satu letting atau apa itu nggak ada. Gitu. Gitu. Tak kirain gitu juga. Berarti serem ya. Itu perguruan untuk mengendalikan ular gitu. Iya. Khusus untuk itu. Nggak cuma ular sih. Kalau Pak FX sendiri sampai nangkap buaya, nangkap harimau gitu. Tapi kalau muridnya saya belum lihat yang sama seperti beliau gitu. Tapi ada kelemahannya Pak FX itu, Pak FX Tono itu kelabang dia. Jadi kalau sama kelabang dia takut. Gitu. Karena beda jenis bisanya. Tapi kalau kalah jengking nggak apa-apa. Saya sampai sekarang kalau disengat kalah jengking itu nggak bisa ngerasain sakit. Jadi kayak apa ya? Remason tahu? Ya, kayak tubuhnya di remason gitu, tapi yang hangat di dalam. Di pembuluh darahnya itu terasa hangat gitu. Panasnya di dalam. Jadi kalau kita kedinginan, kita suka ini tangan dicelup ember yang ada ketonggengnya itu supaya kita nggak kedinginan. Gitu. Nah, sekarang balik saya nanya nih Om. Masih mengenai ular. Jadi saya dulu tuh dari dulu nggak pernah percaya yang namanya ular itu jadi-jadian. Kalau saya pribadi waktu itu, karena saya praktisi penangkap ular, buat saya ular gitu. Sampai ada sebuah kejadian yang merubah mindset saya. Yang saya bilang tadi, rekor saya dapat ular di Jakarta 6,5 meter, hampir 7 meter itu. Di saat saya nangkap itu, ada para damkar sudah ngomong, Mas, hati-hati, kita sudah dimimpi nggak enak sama ini ular. Hati-hati kan, buat saya apa sih ya, suka-suka lo ngomong apa. Sampai saat saya bawa ke ujung kulon itu ular mau saya rilis. Kan kalau saya rilis Om, saya bawa 40 ekor bisa. Di karung-karung. Saya lepasin semua itu di pinggir pantai ujung kulon ya. Semuanya biasa aja, nggak ada biasa lepas. Ini videonya. Ular yang besar saya buka itu langsung puting beliung besar. Itu nanti saya kasih videonya, saya masih ada videonya puting beliung. Itu saya sampai ketakutan. Ini videonya. Oke. Oke deh. Ini karena sorry, ini udah mau badai. Masih tengah pas ini langsung mau badai, jadi kayaknya adaptasi lama-lama dia bisa akan pergi. Yang jelas tugas kita hari ini udah selesai ya. Hari ini Kita harus buru-buru cabut dari tempat ini, Pak. ya buru cabut, jadi pamit undur diri. Gua, Wahid dan Haikal pamit undur diri dulu. Semoga apa yang kita bahas hari ini sampai jumpa episode selanjutnya. Cabut. Dari situ saya langsung berpikir, wah ternyata benar hal-hal seperti ini ada. Tapi kalau dari kejadian itu saya menganggapnya enggak, bukan ular ini siluman, enggak. Ular ini disukai oleh makhluk alam lain. Ini adalah ular, benar ular. Kalau menurut saya seperti itu. Bukan jadi-jadian ya. Bukan jadi-jadian, tapi dia disukai. Karena mungkin sudah besar atau gimana. Nah, menurut Pak Alek gimana nih? Kalau yang saya ketahui dua-duanya bisa ada, Mas. Jadi ada ular yang
bukan ular. Karena apa? Karena jin itu punya kemampuan untuk menyerupai apapun. Iya. Pun ada itu. Iya. Tapi juga kalau dalam peristiwa jenengan saya juga sepakat bahwa itu berarti bukan ular jadi-jadian, tapi ular itu disukai sama mereka. Iya. Sebab kalau ular yang bukan ular, jin katakan begitu, begitu ditangkap hilang dia. Ditangkap ya baru berapa jam. Ya udah hilang, tapi ada sesuatu, apa mimpi, apa ada teror, apa tapi ularnya pasti hilang. Ini mau bener om, orang banting-banting 6,5 meter. Iya, berarti dia disukai. Tapi setelah saya lepasin itu, kan udah badai, itu ombak langsung, wah itu saya di pinggir pantai om. Habis itu ombak cuaca ekstrim, langsung balik ke mobil. Ada teman saya Haikal balik mobil, kita masuk mobil. Nggak lama, baru belok sana hilang semua. Jadi kayak apa ya? Kayak menandakan ini ada yang jaga loh, gitu doang. Habis itu langsung hilang kan? Badai yang seketika datang, seketika juga hilang. Jadi itu om. Tapi emang menurut ya, mungkin ada. Saya belum ketemu aja ya, yang seperti itu. Iya. Saya kira kalau diterusin ketemu deh suatu ketika. Gitu ya? Iya, suatu ketika. Saya pun kan mulai mendaki gunung itu dari orang yang nggak percaya sama sekali. Saking nggak percayanya, saking nggak sukanya, sesaji itu saya kencingin. Gitu. Saya bukan hanya saya sepak, saya kencingin dulu ya. Sama dulu. Oh, ternyata sama. Oh alah. Gitu. Nah setelah sekian lama barulah ada hal-hal yang saya nggak tahu. Jadi sekarang ini sudah berubah menjadi apa yang saya tidak melihat, belum tentu tidak ada. Lebih menghargai. Iya, lebih menghargai. Ada hal-hal yang di luar kita memang gitu. Tapi kalau saya sebagai orang yang pernah bukan menekuni ya, tapi terlibat di dalam perularan itu, saya yang salah satu yang merinding itu ketika jenengan memperlihatkan saya di satu gua itu yang di mana-mana itu ada ular piton pating kelecek itu. Waduh, gua ular. Ini di mana itu? Itu di daerah Sukabumi. Wow. Itu ular piton berbagai ukuran itu ada di gua. Dan memang nyaman. Jadi banyak sekali ya gua yang karena ada makanannya, kelelawar kan itu makanannya. Gitu. Jadi dia nggak perlu pergi kemana-mana, dia di situ. Terus gendut dia. Betul. Dan itu om, di gua itu ular-ular itu saya lihat ada perbedaannya dengan ular-ular yang di luar. Ular-ular kan kalau kita bicara reptil, mereka itu butuh yang namanya panas matahari. Iya. Dan mereka ini bisa dibilang sangat minim, kan mungkin jarang sekali bisa panas matahari. Mereka lebih metabolismenya lebih lambat, gerakannya lebih lambat, lebih lambat. Karena mereka kena matahari, jadi tenaganya kayak nggak di-charge tante. Kan kalau kalian perhatiin, mau reptil apapun, mau buaya, mau biawak, tiap pagi pasti berjemur. Buat tenaga siang hari mereka. Dan ini mereka itu kalau om lihat kan di situ kan pada slow motion dia. Iya, jalannya pelan-pelan semua. Itu om. Pertanyaannya kalau mereka membelit, meskipun powernya berkurang apa ya tidak remuk tetap. Iya kelar juga sih. Ada yang gede. Berarti kayak ini ya, kayak misalnya kita pun kalau misalnya kurang olahraga, kurang ini juga kondisi tubuhnya kan juga nggak bisa fit gitu ya. Olahraga, gitu. Aduh ini, maaf ya Mas. Ini sorry, ntar kita ada batasan umur ya. Aku mau tanya sama jenengan yang itu, jenengan sampai lulus enggak? Apa? Belajar perularan itu? Enggak lulus, karena biasa ya orang membanding-bandingkan. Jadi ketika saya belajar di Pak FX itu si Gandit datang kan, Mas Gandit. Nah yang pernah bikin konten sama kita, dia bilang, piye pengen guru meneh apa enggak? Nah dia cerita, tetangga saya itu ada yang dalam hal ular itu juga sakti gitu. Pak Budi Santoso almarhum itu. Nah, kemudian saya ke sana. Jadi begitu saya belajar di Pak Budi kan nggak boleh belajar sama Pak Efek. Jadi secara
apa ya, saya juga nggak pamit sama Pak Erik, tapi saya sudah nggak pernah ke sana belajar di Pak Budi Santoso karena diprovokasi saya. Dia memperlihatkan green mamba, jadi ular apa hijau yang gede giala. Ini tahu nggak? Ini ular apa? Wow, saya bilang gitu. Di sini nih buat mainan, dia bilang gitu. Green mamba. Iya, tegas gitu toh. Jadi dia suruhan pembantunya, dia bilangnya memperkenalkan orang itu sebagai pembantunya, dia panggil, sini, misalnya namanya Men gitu ya, Men sini Men, nih, biar gigit kamu, ya, dipegang langsung gigit tangannya itu tangannya diusap sama Pak Budi Santoso, lukanya hilang, dan dia nggak ngapa-ngapain. Terus dia bilang di sini ular kayak gini nih dipakai buat mainan. Itu saya kan wow. Karena apa? Karena di Pak FX itu kita ketat betul. Kamu grade berapa? Melewatkan ya berarti tahap demi tahap gitu ya. Iya, itu harus dihafalin, jangan sampai digigit yang di atasnya karena resikonya ya meskipun itu mempercepat naik grade, tapi kalau ya mati. Kalau nggak naik grade ya mati kan gitu. Nah, begitu di Pak Budi beda lagi. Belakangan saya tahu bahwa ternyata si Min itu pembantunya itu muridnya yang paling pinter gitu loh. Jadi iya, dia nggak cuma kebal green mamba, dia kebal ular laut. Tapi ada harga yang harus dia bayarkan. Apa? Mandul. Oh gitu. Iya, jadi tubuhnya udah terbiasa sama bisa, tapi antibody. Tetapi sel spermanya mati karena nggak tahan. Betul. Nah, dia yang nyarankan saya, Lek, kamu berhenti aja, kan kamu belum menikah. Resikonya kamu nanti kalau sampai ke tingkat saya kayak aku ini, kamu nggak akan pernah punya anak. Gitu. Dan dilarang menjadi donor darah. Oh iya. Iya. Gitu ceritanya. Jadi di Pak FX jadinya nggak tamat, di Pak Budi karena suatu sebab saya berselisih sama beliau itu nggak tamat juga akhirnya. Kuliah juga nggak tamat. Kuliah juga nggak tamat. Yang tamat itu kan sekolah sama kamu nih tamat. Semoga cinta kita sampai tamat ya gitu. Gitu Pak Alex ya. Iya. Jadi ya ada ini Mas, ada lebih kurangnya, ada keuntungan dan ada kerugiannya ketika kita belajar apapun, bukan hanya pawang itu secara spiritual gitu. Ya itu tadi, kita juga berhadapan dengan hal yang nggak logis, misalnya hari sial. Saya mau nggak percaya gimana ada teman saya yang pamit sama saya dan memang mati beneran gitu. Dan digigit ular nggak berbisa. Nah itu dia, berarti itu nyata ya. Iya. Artinya ini menimbulkan kesadaran baru bagi saya. Jadi sesungguhnya ilmu itu jadi kayak nggak ada karena percuma gitu loh. Kita belajar sampai ini ternyata sama sesuatu yang pada orang awam nggak bahaya, di kita jadi bahaya. Gitu. Bener. Berarti Bang Afi nggak belajar pawang juga tahu karakter ini. Ular aja tahu karakternya, apalagi kita manusia pasti kan. Oh ini karakternya gini, oh gini. Mbak Mona. Jadi kalau hidup saya bisa diulang, saya mungkin memilih nggak belajar hal-hal seperti itu karena ya kayak yang diajarkan Om Lee, guru meditasi saya. Jadi mempelajari ilmu-ilmu itu justru membuat hidup kita itu kayak berputar gitu loh. Kalau nggak belajar itu kita bisa sampai lebih cepat. Tapi kalau belajar itu menemukannya malah jadi lebih lama. Itu kan di sisi jenengan yang belajar. Ya kan, misalnya kayak aku nggak ada kemampuan apa nih istilahnya kan nggak sakti ya gitu kan. Kalau ngelihat orang yang sakti enak ya, bisa tahu ini, bisa tahu itu, bisa ini gitu. Iya kan, Bang Arfi gitu juga enggak? Kalau aku kan gitu. Enak ya kalau jadi orang sakti ya, tiba-tiba ada pusaka apa gitu kan kayaknya lampu mati. Jadi saklar nggak ada gunanya. Tapi nek di sisi yang mempelajari itu, yang punya kemampuan itu tuh sebenarnya tersiksa juga ya.
banyak akan ada pantangan. Jadi konsekuensi dari belajar sesuatu itu kan ada pantangan. Dulu saya pernah bosan. Waktu belajar di Pak Efik itu kan ada beberapa pantangan. Misalnya tidak boleh terkena daun waru. Nah saya kan bosan. Wah ini kalau saya harus menjaga kayak gini kan repot ini. Udah saya ngambil daun waru, tak pukul-pukulin, udahlah hilang aja, hilang. Nah habis itu saya digigit ular tanah itu. Ular tanah itu kan ya udahlah. Iya itu serem juga kan, tuh. Itu taring viper paling panjang tuh. Iya. Ular gibuk dia. Iya ular gibuk. Iya. Warnanya kecoklatan, lorek-lorek gitu ya. Tak pegang. Jadi lucunya gini loh. Di satu sisi saya pengen menghilangkan ilmu itu, tetapi pada saat itu setiap melihat ular itu pengen nangkep gitu. Lah sudah ketika tangkap cek kena ekornya. Salah satu yang paling nggak disukai ular itu kalau dipegang ekornya. Dia balik. Cek gitu. Dia gigit dekat mata ini. Jadi dekat sama jantung kan. Pada saat itu saya lagi di Purwodadi ini. Jadi kalau saya mau minta tolong ke Pak FX juga jauh kan, paling mati duluan ya sudah. Ngantuk saya. Habis digigit itu ngantuk, saya udah berpikir lah ini kalau aku nggak bangun ya berarti mati. Nah, nggak ada rasa sakit, jadi kayak orang tidur yang sangat lelap gitu, rasanya lama banget. Tapi ternyata saya tidur kira-kira 6 jaman lah, 6 jam. Saya bangun, terus saya ke Pak Efek ya ke Semarang. Saya cerita bahwa saya habis digigit ular tanah, ternyata saya nggak mati. Nah dia bilang hal seperti itu terjadinya karena Tuhan gitu loh. Itu bukan berarti otomatis kamu naik ke situ, karena ini beberapa level di atas saya. Kemudian kalau ilmu itu sudah menyatu, maka kamu mau gebukin pakai apa juga tetap aja menyatu, dia bilang gitu. Jadi apa ya, barangkali pesan-pesan seperti itu kita nggak boleh begini, nggak boleh begini, ini supaya menganggap ilmu kita itu lebih sakral. Nah, contohnya begini, kita punya batu ya, batu akik katakan gitu. Kita merasa atau dikasih tahu sama yang ngasih batu, ini nggak boleh dibawa ke toilet. Tujuannya apa? Supaya ini kita anggap sakral kan gitu. Mungkin ada tujuan seperti itu. Jadi ya nggak logis juga bagaimana orang belajar kebal tiba-tiba hilang hanya karena daun waru itu kan ya. Jadi belajar seperti itu pasti ada pantangannya, terus ada lagunya. Jadi suruh berpuasa. Terus kalau di Pak FX itu dulu kita harus berpuasa, terus hanya makan telur rebus, ayam kampung, sama minum air setengah gelas kira-kira itu dalam sehari, tiap hari Kamis gitu. Bisa banget Bu. Wah iya kan. Tapi lebih berat lagi di Pak Budi. Pak Budi itu setiap naik, jadi setiap grade itu ada ditandai dengan satu mantra. Nah, untuk ngambil satu mantra itu 3 hari harus mutih dan tidak tidur. Nah itu yang berat. Nggak tidur itu. Jadi waktu biasanya hari kedua mau ketiga itu, waduh kita udah lakukan apapun lah, main kartu apa-apa supaya nggak ngantuk. Tapi kadang-kadang main kartu ini Mas, ini bisa gitu. Betul. Itu ulangi lagi. Iya, ulangi lagi. Kita makan biasa, terus udah ngulangi lagi. Ya itu susahnya. Mending kayak Mas Arfi itu langsung aja tangkep. Tapi teman saya ada Mas yang digigit ular itu sanca. Kemudian dia gigit gini terus ditarik ini. Itu dia harus dijahit 7 jahitan. Jadi giginya itu juga. Sanca itu kenapa Om? Jujur aja, saya pribadi, saya sering berhadapan misalnya ada king cobra, ada sanca atau viper. Yang paling saya takutin itu justru jenis Reticulatus python alias sanca. Karena teori saya begini, saya tahu kekuatan sanca seperti apa. Di saat saya salah penanganan
anggaplah ular 3 meter itu sudah bisa membunuh kita tante. 3 meter kita salah penanganan misalnya kayak saya nangkap ya, ular itu saat kita pegang leher kan semua orang fokus ke gigi karena takut digigit. Tapi orang jarang sadar memperhatikan ekornya. Itu yang membunuh kita dari sanca itu bukan gigitannya tapi libetannya tante. Kalau kita salah nggak ngerti ini kena ke perut aja kita begini itu karena setiap dia punya indera untuk mendeteksi nafas kita di mana. Ya di saat udah dilipet nafas ini makin ditekan sama dia, makin ditekan. Jadi kalau digigit ular berbisa kayak piton atau ular viper atau apa, abis gigit dia lari. Kita bisa ke rumah sakit bro. Kalau itu ngelilit ya? Ngelilit kita nggak ada kesempatan dan hitungan menit. Nggak bisa pergi itu. Nggak bisa pergi, kita mati di tempat. Jadi saya lebih takut dengan ular pembelit dibanding ular berbisa. Ototnya kuat banget. Kalau dia belit itu, jadi kan dia bergerak itu kulitnya itu, sedikit-sedikit, tapi terus. Benar. Jadi kayak dicengkeram. Dan dia tahu di mana detak jantung kita dan nafas kita, dia tahu. Selagi itu masih ada, terus ditekan sama dia. Itu kalau saya pribadi. Jadi sanca itu harus 2 minimal. Harus ada yang kontrol ekornya itu. Betul. Kalau emang udah kepepet sendiri, kalau saya leher saya pegang, saya kasih yang dibelit sama dia itu kaki. Sekuat apapun, sebesar apapun dia nggak bisa matahin kaki kita. Kita bawa jalan. Tapi kalau salah dia ngebelit dia ke perut, apalagi ke leher. Pasti om tahu, sanca kelamaan kita nggak iniin, dia ujungnya kan ngunci. Itu. Kalau udah ngunci tante, nggak bisa tante. Kita sendiri nggak bisa, udah tinggal nunggu. Jadi di ekornya itu dia bisa gini. Ujungnya itu kayak ngait. Kayak ngait, itu susah. Kayak istilahnya kunci itu udah diklek gitu ya. Itu kalau kamu mau lepasin harus 2 tangan lah ya. Kepalanya ini kemana? Balik gigit ya. Gitu. Untung aku nggak pernah berurusan dengan ular-ular gitu. Ularnya beda sih. Mulai kan? Iya kan. Tamu kok begitu. Gitulah. Perularan om ya. Ada lagi nggak? Ini bisa sampai pagi. Udah ya? Udah. Ya itu tadi loh ngobrol-ngobrol kita sama Bang Arfi Jelajah Malam, seru sekali. Pokoknya kalau misalnya belum bisa, nggak usah pengen bisa lah, ribet ya. Betul. Ya. Pengen belajar enggak? Saya tambahin satu lagi. Ular ini sesuatu yang karena zaman sekarang zaman Instagram, banyak anak-anak yang pengen sok-sokan dengan K-pop. Banyak yang mati. Banyak yang mati ya. Mereka nggak ngerti ilmunya, tapi pengen terlihat gagah hebat. Gaya-gayaan gitu ya. Jangan, karena ya maaf banyak sekali konten-konten yang menurut saya, terutama konten-konten ini ya, bukan konten rescue. Mereka ini konten yang komersil. Saya nggak sebut. Mereka menampilkan seolah-olah ular itu mudah segala macam. Ini ditiru oleh anak-anak. Dan ini banyak yang meninggal tante. Cuma nggak ke-expose aja. Pesan juga nih, namanya tante dikit, buat yang lihat kayak gitu-gitu jangan ditiru bro, karena mempelajari ini nggak 1-2 hari dan resikonya nyawa gitu. Jangan sampai lu ngeliat, wah si Anu keren ya di YouTube-nya, ular di depan dia bisa giniin, dia bisa cium. Kayak gitu, itu ular yang mereka gunakan adalah ular piaraannya sendiri yang dibawa ke alam liar. Beda, kita bisa bedain, om pasti bisa bedain mana ular dia pernah nggak, kita bisa bedain. Itu penipuan di dunia maya itu banyak seperti itu, demi konten. Akhirnya memang mengorbankan para penonton gitu loh. Dan ular itu juga meskipun itu dipiara, tidak sepenuhnya bisa ditaklukkan, bisa Tidak bisa 100% untuk kita. Iya, nggak bisa. Jadi mereka nggak bisa jinak. Iya betul, nggak bisa benar-benar jinak. Jadi kalau dulu kan saya suka miara ular ya, kobra atau apa itu. Kalau kita lus-lus terus itu dia lulut, manut. Tapi kalau saya tinggal ke Semarang 3 hari kemudian dia lupa. Balik karakternya. Balik karakter aslinya, gitu. Oh pantas ada waktu kita ke mana itu, kebun binatang itu loh. Itu kan walaupun sudah dipelihara 7 tahun apa ya, kalau mau ngasih makan kan dikasih kain dulu, kepalanya kayak ditutup kain dulu. Iya. Sampai terus dia kayak dilus-lus dulu, di ini tahu kalau itu yang mau ngasih makan yang punya baru. Jadi itu, jadi saya kok kurang kurang merasa aman ketika melihat
ada orang yang memakai ular sebagai petnya, binatang piaraannya itu, karena berisiko. Ya kalau tiap hari dia bisa disapa atau interaksi terus, kalau terpotong bisa bahaya. Tapi ada ular yang sudah ini kita kalau hari ini jadi sampai pagi. Ada ular yang bisa dipiara tiap hari, itu ada kok. Itu ularmu itu. Ya itu lor, pokoknya yang bisa diambil pelajaran diambil, kalau yang enggak di skip aja. Itu terima kasih sudah menyaksikan di Atambla Channel. Salam lestari. Assalamualaikum Daniel. Shalom, terima kasih ya.